Dari pohon pisang ini, ibaratkan kita saripati bawang ya, bawang merah. Kita kupas satu persatu badan-badan yang di luar ini. Bukan berarti kita harus membunuh diri kita, tidak. Membunuh secara apa? Ya, secara simbolik. Maka badannya harus dibersihkan terlebih dahulu. Niki dibakar di Pancamah Buddha Pertiwi Apah Daya Bayu Akasa. Maka badan inilah sesungguhnya disebut dengan Buddha Matra. Matra itu adalah matter dalam bahasa Inggris, menjadi material. Matra itu benih-benih badaniah secara fisikal. Yang terdiri dari Pertiwi Apah Teja Bayu Akasa. Ini harus dibakar dengan sifat-sifatnya, satwam rajas tamas, maka pembakaran disebut dengan triyantah karanam. Tentu ketika dalam proses pembakaran ini, saudara-saudara sekalian, ya, didahului dengan apa yang disebut dengan dagde karana. Maka ketika kita akan kembali ke Tuhan Siwa, kita mulai aspek sakalanya yang pertama kali digarap. Di mana aspek skalanya itu dikuasai oleh Dewa Trimurti. Di dalam ajaran Siwa Siddhanta, inilah Dewa Trimurti disebut dengan Mahesa Tattva. Ya. Jadi Mahesa Tattva jelas. Karena badan ini selalu dikuasai oleh hukum utpeti, setiti, pralina. Maka setiap umat Hindu yang berpaham Siwa otomatis akan membuat tempat pemujaan sebagai Sanghyang Tiga Guru Wisesa, Brahma, Wisnu, Iswara. Inilah seret dengan Betara Yang Guru. Di India kan doanya sama dengan kita, esensinya. Hanya Om Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewa, Mahakeswara, Guru Sat Sat, Param Brahman, Tasmai Sri Gurawi Nama. Di balik Dewa Dewa Tri Dewanam Tri Murti Tilinggatmanam Tri Purusa Sudanitiam Sarwa Jagat Jiwatmanam Brahma Wisnu Iswaram Dewam Jiwatmanam Tri Lokanam. Jelas ini. Dalam konsep upakara yang segitiga jelas pada bagian bawah menjadi celemi, itu, tangke, kojong. Maka inilah framework Siwa Siddhanta di aspek skala yang harus dijabarkan dalam bentuk yantra, mantra, mudra, aksara, mandala. Maka kita sering menyebut diri kita Siwa Siddhanta. Di balik itu bagaimana framework-nya, bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana konstruksinya. Tidak bisa menjelaskan. Inilah saudara. Maka proses ini mulai kita harus melepas Sang Atma dalam proses disebut dengan Niliyatma. Maka mulailah kita melakukan dagdeg karana. Kata dagdeg, dagda itu membakar. Karana. Ya. Siwo pekarana. Ya. Jadi kita melakukan aktivitas pembakaran diri. Apinya pasti disisihkan. Maka konsep kita, perhatikan, kita menggunakan sangah caru segitiga. Tapi kalau kita hubungkan melalui paralelisasi, sesungguhnya teori Big Bang itu masuk akal sekali bahwa planet-planet kita kan berasal dari matahari purba, kemudian mengalami ledakan. Tentu ada unsur gas helium pada matahari, di mana inti sari bumi itu tidak ikut mengeras. Dia menjadi mahma ini, menjadi fire, cincin api ini. Ya. Mahma, maka ini inti bumi itu adalah mahma. Maka konsepnya ada di Nabi api ini. Kemudian dalam ritual dia menjadi api yang disebut dengan tetimpog. Maka ketika kita acara ke tetimpog lah kita dulu, baru kita ke surya untuk menyamakan antara api sebagai inti bumi. Dalam berupacara seperti itu, jangan ke surya dulu. Karena kita berupacara dari bawah ke atas. Nah, ini mulai tetimpog ini yang terdiri dari 3 bilah bambu ini. Sama ketika kita sekarang akan menuju Tuhan, maka seorang sulingnya harus melakukan proses dagde karana dulu dia. Ya. Ini saudara.
Maka dalam tahap bagaimana dia memurnikan konsep material di sini, setiap material punya ruangnya masing-masing, makanya ini sering dipegang dalam konsep pecahan untuk nyomil Buddha, menjadikan sebuah energi kedewataan masuk pada material itu, ini biasanya ya dipegang oleh para wika yang disebut dengan kabujangan. Ya. Tapi sekarang bujanga di Bali menjadi klan. Ya, padahal dulu tidak ada klan sebenarnya. Itu adalah persamaan ideologi. Kata bu artinya bumi, atau bawa mengada, ange artinya tubuh. Jadi yang berjalan dengan tubuhnya di bumi, ini dia makanya disebut buyanggasana. Jadi identik dia dengan ular. Tapi lama-lama bujanga juga menjadi seorang pendeta yang memiliki tugas untuk amertiste ikang buana ringsor. Sastranya kalau kita lihat, maka om rang ringsah pramesiwa, berarti dia ada di rang pada bagian bawah. Maka konsepnya yang di bawah juga siwa. Coba lihat di puja pengidaran Namo Dewata. Madya ada siwa dewa, madya ada siwa tata, urdah parama siwasya sarwa dewa uciyate. Uciyate itu artinya berkumpul atau samyuktam. Uciyate berkumpul. Purwantuk iswaram dewam. Kalau kita buat pengidaran nih, seperti apa? Sang bang tang ang ing. Jadi kita mulai dari bawah. Ya. Makanya kemarin ada pertanyaan, apakah kita modalin dulu, apakah kita mencaru dulu? Kembali nih. Nah, tentu badan material ini kita bersihkan sama ketika kita akan proses kesulingan itu badannya dulu dibersihkan. Tidak bisa tidak. Badan fisikal ini harus dibersihkan menjadi badan dewata, fisikal yang bersifat dewata. Saat inilah sering disebut dengan kabujangan. Jadi rang dia. Atau ang, agni di sini. Kan? Tapi belakangan mohon maaf tidak ada maksud untuk mencampuri saudara di Bujanga menganggap dirinya sebagai Waisnawa. Tapi kalau menurut Titiang sendiri dengan adanya pura yang diwarisi yang bernama Pahoman, tapi sering disebut Pauman, Pauman itu artinya rapat, saya lebih condong ke Pahoman. Jadi Homa jadi api. Api itu selalu memiliki nilai segitiga. Homa Traya jadi api. Homa 3, Traya itu 3, Tri. Makanya dalam doa nanti dalam Brahma Prajapati menjadi subnya Namaste Begawan Nagani, Namaste Begawan Hari, Namaste Begawan Nisa, Sarwa Baksa Utesanam Teri Warna Begawan Agni. Maka disinilah Agni ini saudara-saudara sekalian. Maka kalau kita lihat dalam sistem ikonografi India, Dewa Agni itu sebagai sebut dewa yang tertua. Sebagai dewa yang bermuka 3. Saya dalam segi antropologi coba membahas dari sudut mengapa Dewa Agni disebut dewa tertua, bahkan Mandala 1, Mantra Saktu, Agni Mile Puruhitam Yadnya Sedewa Wertawijam. Jadi api itu adalah penemuan mengantarkan manusia pada revolusi di wilayah kebudayaan. Mengapa? Sebelum ditemukannya api, manusia ini adalah mengumpul makanan, food gathering. Setelah ditemukan api, manusia sudah mulai bercocok tanam karena dia bisa mengolah makanan dengan memasaknya menjadi food beverage. Dengan ditemukan api, maka disinilah mulai ditinggalkan zaman batu. Mengapa? Karena setelah ditemukannya api akan ada yang disebut dengan teknik pengecoran logam. Mulailah masuk zaman perunggu, kita ketemu dengan kapak perunggu. Tanpa ada api, maka api inilah sesungguhnya revolusi. Maka mengapa Hindu memuja dewa api? Api sebagai inti kehidupan manusia, api Mahmat. Juga api sebagai penerang, di mana penerang adalah kesadaran, artinya kata div, bersinar, yang terang pasti bersinar. Juga api mengantarkan manusia pada sebuah peradaban yang membuka cakrawala manusia untuk mulai berpikir mengeksplorasi dirinya sebagai umat manusia. Dia tidak lagi seperti binatang. Jadi perkakas semua dihasilkan dengan api, dengan mengecor logam. Inilah saudara sekalian. Jadi api ini luar biasa, pemujaan kepada api.
Apakah nanti api ditempatkan sebagai matahari, mungkin seperti Amaterasu di Jepang, kemudian Surya di situ, kemudian apa Zoroaster, Aura Mazda, dan sebagainya. Jadi dewa api itu seperti apa yang dikatakan di Timur Tengah, mohon maaf, apa yang disampaikan oleh, saya lupa, Bupati Purwakarta siapa namanya, di mana di Islam juga ada Manara, ya, Manara itu dari kata Munara, itu menara api yang dipakai untuk pujian oleh para orang-orang Majusi zaman dulu. Ini mulai di-cover oleh saudara-saudara Muslim. Ya, jadi api itu peradaban tua. Makanya kita kembali bahwa kita berasal dari api, baik api realita maupun api secara simbolik. Maka api itu memiliki konotasi dua, baik api selaku hal yang bersifat negatif menjadi api nafsu, kemudian api yang disebut dengan jenyanani sebagai aspek pencerahan, api ilmu pengetahuan. Maka dengan demikian, saudara sekalian, maka disinilah unsur segitiga, ya api ini, kama, kroda, loba. Kalau dia jadikan api nafsu. Nah, inilah. Nah, disinilah konsepnya konstruksi kabujangan. Di mana unsur maya sirat tatwa, yang disebut dengan prakerti tatwa, di aspek kasar dari panca mahabhuta, karena sirat tatwa, maya inilah prakerti dalam aspek halus adalah pikiran, ya. Dengan sifat triguda sakti juga ikut dibakar. Mengapa dibakar? Karena badan ini ibaratkan logam yang sudah terkontaminasi polusi oleh anasir-anasir lain. Misalnya di Irian Jaya, misalnya di Tembagapura, gitu. Ketika orang akan memurnikan mencari logam emas atau perak tembaga, ini mulai dilakukan peleburan. Maka konsep di aspek api ini, aspek segitiga yang disebut dengan kabujangan, disinilah disebut mulai dengan aspek samhara, peleburan dia. Ya. Ya. Mulai melebur di sini, saudara. Disebut samhara. Maka dalam konsep upacara, peleburan samhara disebut pecaruan. Siapa yang punya tugas? Rudra Dewa. Tapi dalam lain bukan tidak memahami jiwa sebagai Rudra, Dewa perusak, destroyer. Padahal pelebur itu tidak berarti merusak. Ketika kita ingin membuat pisau, kita ingin gamelan, seperangan logam dicor, dilebur, itulah fungsi untuk melebur, akan kita bentuk menjadi bahan baru. Maka jangan kita ikut-ikutan dengan pandangan orang lain bahwa Siwa Rudra itu pelebur, dewa perusak. Tidak perusak, dia dewa penganalisa, pengurai. Tentu di situ kita akan temukan tubuh kita ada anasir macam-macam ini. Yang negatif ikut dibakar. Rajah Tamah dibakar di sini. Ya, konsep segitiga di situ dia. Maka kita akan ketemu di situ konsep peleburan tidak hanya berasal dari api, maka akan kembali dia. Konsepnya segara dengan air. Apa? Air dengan api. Geni kelawaning segara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di mana api itu sebenarnya berasal dari kiri. Segara berasal dari kaki kanan. Temukanlah di Nabi. Kini lirah kena. Mulai kita tiupkan angin dari hidung. Membakar ibaratkan kita ini api yang ada dalam tungku dengan mulut kita perus. Tapi kita mulai nih, inilah doanya Saridam, Kunami, Yota, Rianta, Karana, Midanam, Saptong, Kara, Mayo, Bane, Bojanan, Tudin, Ditaungang, Kala, Agni, Rudra. Jadi Kala, Agni, Rudra. Inilah saudara. Jadi disinilah teologi di dalam bagaimana kita memurnikan dan fisikal kita ini. Ya, setelah dagde kerana hancur ini menjadi awu puika sari rantau, dijelaskan menjadi abulah seluruhnya tubuhmu. Ya, kalau kita menggunakan api kecerdasan, dari mana kita membakar? Selain kita menarik dari api, kita harus menurunkan api dari Ajna Cakra. Bagaimana dalam mitologi 60.000 anak Prabu Sagara dibakar habis oleh Resi Kapila. Dalam upacara Aswamedaya ini, saudara. Ini luar biasa ini, dagde kerana ini. Maka dengan demikian, ketika kita selesai
tugas kita, menunaikan kehidupan kita akan pulang, maka proses dagdekarana ini ada pada upacara pengabenan. Mulai ke api, ngapien menjadi ngaben, ngabien, ya ngaben. Juga dari kata bahasa Bali ngabon, karena metakon, metaken, kon, ken, ngabon, ngaben, itu gejala bahasa Bali itu. Tapi kemarin kita berdebat di Indo Nusantara, saya tidak rela dibakar itu. Ya udah, kalau pemahami udah nggak masuk ya silahkan aja api alam semesta membakar. Jadi sesungguhnya dagdekarana adalah pengabenan angga sarira ketika seseorang pendeta memurnikan tubuhnya agar menjadi dewa. Ini kesannya. Ya, khusus untuk Profesor Nyoman ya di Kalimantan nih, kalau memang berniat di Kesulian. Ini tato yang dipahami. Ketika kita kan mulai proses ini. Maka dalam mengawali itu seorang guru nabi akan melakukan dagdekarana sama dengan melakukan tirta pengentas. Tapi api kan tidak dibakar dengan api material. Dia digunakan dengan api doa dan api tirta gitu. Ada puja pemerlino dengan tirta pemerlino nanti dalam proses. Nah, ini luar biasa. Disinilah sebenarnya jarang sekali Sulingih mau mengungkap ini karena disebut dengan rahasiam. Sangat rahasia, sangat mistis sekali. Kalau tidak memang dalam aspek aguron-guron tidak akan disampaikan. Jadi aspek maya sirtatu ini dibakar, diuraikan dia nih. Kemudian dimurnikan lagi. Ya, yang logam sama logamnya, kalau kualitasnya perak dijadikan perak, yang tembaga dijadikan tembaga, yang kotoran dibuang. Untuk membuang kotoran, kemudian kan bagi Sulingih menedunkan amarta saking Wiyomo Siwa. Kalau tadi mudranya begini, kita kembali. Kemarin sudah saya ungkap itu. Ya. Kita sudah ungkap. Ya. Ya. Sudah ungkap. Kita sudah ungkapkan apa yang disebut dengan mudra begini. Ke bawah ketika ngesang itu. Ini namanya Wresaba mudra. Lawan dari cakra mudra. Sariram kundam. Ini Wresada ini artinya kerbau, buffalo. Jadi sesungguhnya wilayah di daerah kita ini Yamaniloka, penguasa Dewa Yama. Ini kerbau. Dalam buku Wilson, God and Goddesses of Hinduism, ternyata kendaraannya Dewa Yama itu adalah kerbau. Ini Wresaba mudra namanya yang begini. Nanti lawannya adalah cakra nih. Nih. Dengan pucuk wariban, dengan bunga kembang sepatu. Nah, di sini dia di bawah bener rikang ring nabi nih. Ya. Mungkin ini juga ilham bagi Dayatsu Kebo dulu ya, kendaraan Dewa Yama itu. Sebelum ada TAP GT. Mohon maaf, ini kan ada TAP Kebo loh. Ini Wresaba mudra. Tangguh banget nih. Ya, jadi di sini dia ada yang pesisian ini. Dia bukan hanya sekedar just decoration, dia harus hayati itu. Karena kita sesungguhnya berimajinasi, beralusinasi. Menurut tatanan itu, saudara. Ya. Nah inilah saudara-saudara sekalian, dalam konsep kabujangan. Ya. Saya kira kalau kita bahas ini mungkin ya konsep kedua, itu prana matra. Ya. Tentu ini kan waktu kita akan kurang, mungkin yang nontonnya akan capek. Jadi kita kembali kepada waktu, ya kita batasi dengan waktu. Mungkin di pertemuan berikut kita akan bahas. Yang jelas kesimpulan kita sekarang adalah ketika konstruksinya ini harus membangun tubuh siwa. Siwalaya pada diri mulai dari tubuh material dulu kita, di mana unsur pancama budanya. Maka unsur pancama buddha, buddha matra nilainya 2. Nanti pikiran nilainya pancama buddha nilainya 5. Sementara pikiran nilainya 2. Di situ ada surya dan chandra. Ya. Nanti ya jemada nilai itu maka 1, 2, 5 menjadi 8. Maka ini disebut dengan Astamurti Siwa. Maka ketika kita melaksanakan upacara besar, kita akan menggunakan Panca Mahabuddha Stawa. Maka di sini akan disebutkan ya, urean Panca Mahabuddha ini akan diuraikan di mana posisinya.
Dan ini harus disucikan karena konsepnya pemurnian sama dengan konstruksi bagaimana kita membangun. Jadi dengan demikian, membangun konstruksi badaniah material kita dululah kita bangun di siwa itu. Maka ini dilakukan oleh seorang suling yang benar-benar menghayati kada nyuruh sewana, luar biasa. Tapi ada orang sulingnya sudah ada nyuruh sewana di rumah bawa tirta, tapi dagde keranannya harus dilakukan, tidak bisa tidak. Mungkin dia akan berhenti nanti brahmanga siwange. Ya. Jadi demikian mangku untuk pada konstruksi kabujangan material ini. Maka nanti untuk semeton di bujanga yang muput dengan ajaran kabujangan pasti akan menggunakan 5 senjata ketipluk, sungu, bajar utar dan sebagainya. Maka tolong nih, mungkin ini agak luar biasa ribetnya apa yang saya katakan kemarin di webinar Surabaya. Semakin tinggi sebuah peradaban, maka peran-peran simbolik itu menjadi sangat ribet dan complicated. Ya, sangat rendah peradaban seseorang, maka dia tidak akan bisa memberikan nilai dan tidak bisa membangun satu simbol yang kaya akan makna itu sendiri. Maka ya, karena kita sudah panjang, udah 1 jam saya berikan, nanti kita lanjutkan lagi di konstruksi aspek prana atau energi yang terdiri dari Surya dan Chandra, akan diwakili oleh Kabodan, ya, konstruksi Kabodan. Sekarang kita sampai di sini dulu membahasnya. Tentu kita akan lanjutkan di episode berikut. Sekarang saya berikan ruang dan waktu kepada saudara-saudara yang ikut Zoom pada sore hari ini. Kebetulan materi saya ini justru saya lebih lengkap sampaikan di di Zoom ini ketimbang saya ngajar di kelas. Kalau di kelas mahasiswa saya sangat muda, kalau memang tidak menekuni dunia kependetaan, dia tidak menjadi tertarik, hanya sekedar begitu lewat saja. Karena ini butuh pemahaman tatu, siwa tatu sebelumnya. Saya kira demikian, Mangku. Kita bisa berbagi dalam berbagai barangkali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Batasi dulu sampai di konstruksi ini. Ya, silakan, tuh. Iya, matur suksema itu rupanya memang materinya cukup berat dan kelihatannya yang ikut Zoom di sore ini mendapat kehormatan calon-calon sulingnya barangkali karena ilmunya sudah sangat tinggi nih. Ada 3 orang penanya yang sudah menyampaikan pertanyaan lewat chat, tapi beberapa pertanyaannya mohon sudah disampaikan di materi diskusi sebelumnya. Silakan buka di channel Baca Tirta, semuanya sudah terungkap. Terutama Pak Putuero, kemudian Pak Suparse juga. Nah, untuk yang pertama dipersilakan Pak Putuero. Pak Putuero masih ada di meeting. Kalau ini dilewatkan dulu, ditiang ke Profesor Nyoman Sudiatnya. Silakan Pak Prof. Pak Prof, silakan dibuka. Unmute, ya, Aris. Ya, swastiastu, Nabi. Kalau dari Palangkaraya niki, nah, kenten pertanyaan niki. Di luar Bali biasanya kita kan menggunakan Padma Tunggal. Artinya di perumahan itu hanya ada Padmasari aja. Yang lainnya sudah ada karena semuanya kita lakukan jadi seperti itu. Nah, seandainya nanti kita sudah modiksel, apakah itu cukup untuk Nyuryaswana atau kita harus melengkapi minimal ada rong keluar atau taksiunya? Kita tuh. Punapin ya. Seksema. Terima kasih. Padma itu coba kita kembali kepada teks dulu ya. Kalau dia Padmasari, ya jelas dalam lontar iti prakerti kita lihat narasinya dulu, literasinya. Kemudian kalau kita bicara Padmasana, narasinya kita ambil di Uraspati Tatwa. Dalam lontar iti prakerti yang berbicara tentang Padmasari, di situ dikatakan Padmasari pinake penghubungan sarwo dewata kabeh. Penghubungan dia. Ya. Kemudian Padmasana, mari kita lihat.
ketika levelisasi kita lakukan terhadap keberadaan Tuhan, di mana Tuhan yang tidak terpikirkan menjadi Paramasiwa, Tuhan yang terpikirkan yang disebut Saguna Brahman kita berikan sifat disebut Sadasiwa, Tuhan yang meresap ke seluruh alam semesta ciptaan dalam Siwa Tattwa di Bali, dia adalah Siwa Atman yang dikuasai oleh Dewa Trimurti. Ya, dikuasai oleh Dewa Trimurti. Nah, pertanyaan kita sekarang, ya, apa dalam Padmasana menurut lontar Buana Kos, apa namanya Waraspati Tattwa? Saguna Brahman, jadi Tuhan yang dipikirkan, yang bersifat. Saguna Brahman, ngaran Sadasiwa. Saguna Brahman itu Sadasiwa namanya. Saguna Brahman ngaran Sadasiwa, Sadasiwa ngaran Padmasana. Padmasana ngarannya Sarwa Karta, Sarwa Janyana. Jadi dia sarining tunggal dia. Ya. Maka itu ada pelingga yang berbentuk Padmasana palih lima, tapi tidak Padmasana tanpa beda warna. Contohnya apa? Ya Pura Prajapati, tidak boleh itu. Karena dia Yama. Yama dianggap sebagai makhluk tertua dalam kelahiran manusia yang diposisikan sebagai dewa. Maka Indra pun seperti itu. Siapa saja boleh jadi dewa Indra. Siapa Padmasana? Sarwa Karta, Sarwa Janyana. Sarwa Karta Maha Karya, Sarwa Janyana Maha Tahu. Yeah. Nah sekarang kalau kembali dia peragaan Sadasiwa. Nah seorang Wiku sudahkah menjadi Sadasiwa? Sudahkah menjadi Paramasiwa? Tentu sudah. Ketika dia sudah ngerangsukkan Sadasiwa Paramasiwanya, apalagi ketika bicara masalah doa. Tetapi ya, dalam konsep pemujaan ini karena tetap sulingnya berbadan material, lekat hidup mati, nah, ini sekarang. Bisakah dibawa ke Padmasana? Kalau kita bicara ideologi teologi tidak masalah. Karena justru disitulah dia menunggal. Tapi ketika dia sudah begitu, dia menjadi Tuhan identitas, dibawa ke Padmasari, pengubangnya Sarwa Dewa Tekabeh. Ini menjadi klaster kari di Bali. Maka dia harus medue rongklu. Rongklu ini sudah diperuntukkan pada Walaka nih, Prof. Nyoman. Jadi sulinggihnya Padmasana. Maka ketika nyuri suwana di rumah, Padmasana aja sudah cukup. Karena dia peragaan siwa sekala. Mulai dari Soreng Karanggajah ini kan bawah nih, dari Bedawang. Kemudian Antabogo, Wasuki. Ini Sabta Petala dia. Maka konsep segitiga adalah konsep Sabta Petala. Konsep dunia material dia ke bawah dia. Mulai dari sisi Kanabe ini. Maka kayangan tunggal tidak jadi masalah. Tetapi yang bagi Walako ini penting guru. Dewa Trimurti. Dewa-dewa Tridewanam, Trimurti, Trilinggat Manam. Karena Sang Wiku itu sudah apa? Pengelukunan aksara ring sejeroning anggo sarira, sudah kontraksi semua aksara pada dirinya kalau kita sudah memahami itu. Boleh Bapak? Jelas, karena sudah peragaan siwa tadi. Bahkan acintya pada lagi ketika bicara Padmasana kan udah acintya itu pada waktu di ulon yang Padmasana niki. Sebenarnya Prof. Nyoman. Suksema Ratu, suksema. Raja, bila perlu pelihara jenggotnya itu supaya lebih berwibawa. Suksema Ratu, gede. Raja, Berikutnya Pak Putu Ero sudah di Zoom meeting. Siap Pak host pemangku, Pak host. Silakan. Izin Pak Ida Pandita. Pak Ero dari mana nih? Saya dari Manado, biasa tukang obeng Pak Ida Pandita. Om Swastiastu. Swastiastu. Tadi disampaikan oleh Ida Pandita, kalau di ajaran Siwa Siddhanta, itu tadi disampaikan Batara Siwa adalah dewa yang tertinggi. Tetapi kalau di Bhagavad Gita, konon Krishna dewa yang tertinggi. Kondisi ini sering menimbulkan saling sikut di media sosial. Terkait hal tersebut, kira-kira bagaimana pencerahannya?
Sampun. Terus yang kedua, yang perlu saya tanyakan, kenapa kalau Hindu budaya Bali itu harus banyak menggunakan Banten, sedangkan Hindu budaya Jawa ataupun di luar Bali itu Banten kelihatannya tidak terlalu banyak untuk acara-acara adat-adatnya. Terkait dengan hal itu, apakah Hindu itu berbeda-beda dari satu budaya dengan budaya lainnya? Demikian. Mohon pencerahannya Pak Ida pada Pak Eru, di Bali Siwa sebagai Ista Dewata karena kita menganut Siwa Siddhanta. Sementara di Bhagavad Gita Krishna yang tertinggi. Saya malah belum menemukan Krishna yang tertinggi di Bhagavad Gita. Ya, ketika dia menjadi Krishna, sosok yang mengajarkan fisikal, dialah Krishna sepupunya Arjuna, sepupunya Pandawa. Nanti setelah beliau berwujud Wiswarupa Darsana Yoga, beliau tidak ada lagi sebagai Krishna. Karena semua ada dalam Krishna, Krishna ada. Ini kan namanya Wisnu Murti atau Krishna Murti. Bahkan dalam Weda di antara mantra Catur Weda, Rik Yajur Weda di antara naga itulah Taksaka, di antara gajah itulah Airawata. Sebenarnya Bhagavad Gita itu mengajarkan teologi universal, hanya masuk di awatara. Dalam Hindu kan Wisnu yang mengawatara. Turun lahir menjelma. Makanya sekarang kita tidak lagi bicara Krishna. Krishna-nya aja komprehensif. Tidak hanya mengajarkan Dwaita Vedanta, juga Wisista Adwaita dan Adwaita Vedanta menunggal. Ya. Panteistik ya, monistik ya, serba Tuhan. Panteistik Tuhan meresap di mana aham atma sarwa buta. Aku ada pada setiap makhluk. Panteistik ya, meresap. Uyapi uyapake nirwikara. Bagaimana mungkin Krishna itu masuk? Hanya Krishna itu ketika di situ dia digambarkan sebagai sosok personal yang berpribadi. Nah, oleh sebab itu kita tidak usah saling kotek deh. Itu nih. Hindu ini ibaratkan rumah besar. Di situ ada kamar-kamarnya. Setiap dalam kamar punya aturan mainnya masing-masing, jadi kita nggak usah urus kamar yang lain. Ya, karena kita masih sama-sama Hindu. Ya, masih sama-sama Hindu. Ajaran Siwaiste adalah ajaran yang boleh dikatakan prawedek sebenarnya, nanti akan mengakomodasi Wede. Roto Siwa ada kok, dengan Siwa Pasupati. Sementara apa yang diajarkan oleh Semeton Kesadaran ini, kalau kita lihat gerakannya kan gerakan baru, 60-70-an lah. Maka dikategorikan sebagai New Age Religion. Tapi sepanjang dia menempatkan baik Purana, Meweda, kita tidak usah berbenturan. Ya. Kalau memang hebat, ngiring sarang sami ketika mampu mengkonversi umat lain masuk agama kita baru. Jangan lagi sudah di dalam tubuh kita sendiri kita saling melukai. Ya, ini saling, karena bagaimanapun ajaran cinta kasih ahimsa itu kan bukan hanya tidak membunuh seperti apa yang ditegaskan oleh saudara-saudara kita, tapi menyakiti makhluk lain pun jangan. Ya. Karena bagaimanapun setiap orang yang melakukan cara berbeda dari kelompok-kelompok tertentu, dia akan bertanggung jawab kepada karmanya. Niki penting sekali. Ya, supaya kita tidak habis energi kita untuk saling berdebat. Itu untuk yang pertama. Ya. Nanti kalau dikatakan Krishna yang tertinggi, nanti cerita pewayangan Jawa diketawakan. Kita Krishna itu kan tokoh wayang macam-macam lagi, kalau tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, mengapa Hindu di Bali, di Jawa itu beda? Itu. Saya kembali, Hindu yang datang di luar Bali itu datangnya dari mana? Iki Dumon. Siapa yang tidak pernah putus mewarisi Hindu? Ya kita di Bali. Jadi pelembagaan kita dari dulu sekarang jalan. Hanya pembahasan pengetahuan yang belum sampai menyeluruh ke seluruh umat.
hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Ada saudara yang ada di Manado, saya yakin, Kogat, korban Gunung Agung yang transmigrasi baik di Dumoga, Werdi Agung, dan sebagainya. Berarti benihnya datang dari Bali. Namun karena belum mampu Hindu ini memberikan ciri, karena ada hal-hal yang bersifat universal dalam sanatana, namanya yang bersifat absolut, ada yang bersifat relatif. Mereka kepegatan Suluh, ketika Majapahit runtuh, kita Nusantara ini sesungguhnya menganut Hindu seluruhnya mulai tercerai-berai. Kemana mencari guru-guru spiritual yang mampu sebagai pemilik modal aktif di wilayah agama? Kita semua pemilik pasif. Syukur di Bali kita punya Institut Hindu Dharma dulu, yang sekarang menjadi UNHI. Kemudian sekarang masuk ada yang negeri sekarang ini. Nah sekarang kalau di Bali dijelekkan, sementara Bali ini tidak pernah mengalami masa kelam di wilayah agama. Hanya bobotnya yang berbeda. Karena agama di Bali itu jalan dua, prawerti dan niwerti. Dan lebih banyak yang dibobotkan ke prawerti, ke dunia lahiriah, karena kita belum teredukasi, belum religius literasi, melek keberaksaraan. Maka sekarang udah melek nih. Tahun 61 nih. Parisada yang berdiri tahun 59, 51 menghadirkan Widya Bawana. Itu UNHI sekarang itu di bawah Parisada, Yayasan Widya Kerti. Di sini mulai sekarang macam saya, kalau anehkan saya tidak kuliah di situ juga hampir saya tidak memahami agama secara utuh. Karena S1 saya di situ. Ya, sementara gerakan Jawa sekarang ini kan mulai dia membangkitkan ini karena lebih cocok dalam segi peradaban ke Bali. Mulai masuk. Tapi kita tidak akan bisa memaksakan ada Balinisasi di wilayah Jawa, Balinisasi di Sumatera. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat teks pada zamannya Majapahit yang disebut dengan negara Kertagama, tang Nusantara Jawa kalawan Bali isa cara. Sesungguhnya Jawa dan Bali satu tradisi. Apalagi Jawa Timur itu, otomatis ya Pak Prof. Ade London ya. Hanya karena ada satu pengaruh politik di wilayah agama, politik agama bermain, jadi tokoh-tokoh kita hilang, jadi pewaris budaya aktifnya dihilangkan. Orang tidak berani terang-terangan. Mulailah dia beragama ingat-ingatan, apa ingat pidan gitu. Mulailah sederhana upacara karena tidak ada yang memang memanage sebagai manajer dalam ritual itu. Sementara di Bali dia betul-betul dia tag mana turun dia. Bicara masalah ayatnya di Bali turunkan dari Rigveda yang bernama Satapatha Brahmana. Di Bali jadi plutuk-plutuk dan sebagainya. Dan berkolaborasi dengan Tantrayana, jadilah Bali, maka menjadi jalinan yang luar biasa. Seperti apa yang saya katakan kemarin, yantra, mantra, mudra, aksara, mandala, menjadi satu kesatuan. Sementara di India dulu memang ada upacara besar, tapi sebenarnya Aswamedayatnya, Raja Suya, itu besar banget. Bahkan dalam Aswameda Parwa, saya baca, ketika Pancapandawa akan melakukan yadnya, dia menambah emas. Emas inilah kemudian dipersembahkan kepada para pendeta, lembu, dan sebagainya, sebagai bentuk daksina. Sekarang kita tidak lagi ada upacara besar seperti itu. Paling-paling kita pernah kita dengarlah upacara Ararebu Bumi Besake yang siklusnya 1000 tahun, yang 100 tahun Mancabalikrama Eko Dasarudra. Ini di luar daerah tentu tidak bisa melaksanakan ini. Karena apa? Mereka tidak terlembaga utuh ideologi Siwa Siddhanta ini. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara di luar yang terutama berasal dari luar etnis Bali, kira-kira framework-nya kemana ini? Apakah dia sebagai gerakan spiritual anse, sebagai sistem religi, di kebudayaan antropologi, atau memang dia sebagai sistem agama yang mengalir dari Siwa Siddhanta itu sendiri? Seperti di Bali misalnya, apa yang ada di Bali itu tidak otomatis terbit di Bali. Omongan saya tadi, tentang Siwa Tattva itu banyak sekali didapat pada Upanishad-Upanishad minor, Yoga Upanishad. Terutama pada abad ke-10 dan 9, bagaimana proyek Teguh Dharma Wangsa membiasakan, ya, menjawakan biasa mata.
Biar Bapak tahu, Pak Heru, kita selaku etnis Bali, kita tidak berbahasa Bali saat ini yang kita gunakan. Kita menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Saudara kita di Jawa menggunakan bahasa Jawa Baru. Tek-tek kuno kita menggunakan bahasa Jawa kuno, maka apa yang ada di Bali menggunakan tek Jawa kuno. Boleh saya katakan, sebenarnya Bali yang Jawa yang dibalikan oleh Bali atau Jawa yang menghindukan Bali ini kan jelas ini. Supaya kita nggak keblinder, jangan sampai niki sampaikan Pak Madelondan, saudara di Jawa, saya dibalikan di Jawa nih. Loh, tek-tek yang kita warisi di Bali tentang upekare semua datang dari Jawa. Ya, karena ada usaha seolah-olah kita mengkooptasi, tidak. Tugas sekarang di Hindu itu ada prinsip-prinsip upacara, tidak mesti harus besar. Seperti saya katakan tadi, memang sudah ada paket sederhana. Dengan pejati aja cukup. Maka saudara di Jawa jadikan dia cok bakal. Jadikan dia jajan pasar. Apa yang saya katakan kemarin, simbol kita yang niskala lingkaran, yang skala segi 4, yang segi 3 ini adalah sakalanya. Pasti ada model begitu kok dalam kue-kue jajan-jajan Jawa yang di Bali disebut dengan saji. Kita mengenal Jajak Kaliadram, kita mengenal Bugis, kita mengenal Sumping, Nagasari, kita mengenal Kakuluban. Kemarin saya sempat mengajar di sertifikasi guru yang berada dari Tanah Toraja, yang menganut kepercayaan Aluk Tadolo yang menyebutkan Tuhan sebagai Debata Siwai. Saya tidak langsung menanyakan primwa, mereka tidak akan ngerti itu. Ada nggak simbol Anda yang jajanya, kuenya segitiga? Ada. Ada nggak yang segi 4? Ada. Ada nggak yang lingkaran? Ada. Kalau sudah begitu dia siwasidanta. Hanya diimplementasikan dalam bentuk instrumen sumbule dengan kue. Saudara Jawa juga begitu, jajan pasar. Kita di Bali ribet banget kok. Yang segitiga juga dibuat kemudian tipat sari, yang segi 4 tipat nasi, tipat sirikan, yang lingkaran dibuatkan tipat bagio akan pasang di orti itu loh. Yang terbuat dari daun lontar ditaruh di ujung-ujung bangunan ketika akan laspas. Makanya di Bali itu orang berteologi real, ya dia tidak lepas teologi. Jadi agama lain, mohon maaf, tidak masuk ini. Teologinya ada di sini. Masih dalam bentuk konsep. Kalau kita berteologi langsung, berteologi ria kita dengan konsep ini. Ya. Makanya saya tidak setuju Hindu Bali, Hindu Jawa. Biar Hindu saja, nanti rumahnya dihuni oleh etnis Jawa. Terus di mana persamaan Hindunya ini jelas ini. Biar. Jadi budaya di sini, mohon maaf, mana agama yang lepas dengan budaya? Sama dengan badan, dengan atman. Coba sekarang saya baca buku bagus sekali dari Paul Pilih, Teologi Kebudayaan judulnya. Di situ jelas sekali menguraikan bagaimana peran budaya. Melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Saya ulangi. Melalui agama, melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Budaya kan konsep pencerahan. Di itu arti pencerah artinya samadhi. Bukan bahasa Jawa, budidaya. Itu kan bahasanya orang Jawa tuh. Janur jatining nur kunti tekuning hati jiwa sing siji ora digawa. Itu kirata basa. Budi, budaya, budidaya ndak. Di itu artinya pencerahan. Jadi memberikan nilai. Makanya agama yang berkebudayaan bagus sekali. Karena ada agama tidak berkebudayaan, karena hitam putih mainnya. Nih, yang berbudaya ini menaik dia, karena dia masuk ke wilayah filosofi. Saya ulang lagi, melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Melalui agama, budaya memperoleh makna. Ya. Di wilayah agama lah, di wilayah agama, budaya itu berikan makna. Bahkan saya baca dari Pangeran Kristen yang sedang viral juga di YouTube. Bahasa tertentu itu bukan bahasa agama, itu bahasa yang ditentukan oleh etnis. Kebetulan dilahirkan di Timur Tengah, begitu bahasanya. Kebetulan dilahirkan di India, ya Sanskerta. Tapi ketika bicara masalah bahasa, dia tidak hanya hadir sebagai sebuah simbol, pikiran, alat komunikasi, di situ ada energi yang dimainkan. Setiap suku kata bermain ini. Karena sabda menjadi sebuah yantra, dia menjadi mantra. Maka dengan demikian,
Jangan sampai ini budaya Bali nih masuk. Ada budaya Bali. Ya. Justru budaya itu hadir sebagai satu bentuk instrumen untuk melangsungkan kehidupan. Hanya sekarang masalah di luar daerah, seperti saya katakan tadi, kita belum melakukan Indianisasi, kok kita tidak ingin seperti itu. Ya. Ketika Hindu menyebar dari orang-orang etnis Bali, kita tidak ingin Balinisasi, kita ingin Hinduisasi. Silahkan gunakan lokal di sana. Bagaimana misalnya kalau di Sulawesi misalnya, apa yang ada? Sehingga agama selalu memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Sehingga kita tidak mengimport barang-barang. Ya. Patrang Puspam Palam Toyang di Bali dijadikan busung. Bagaimana tempat lain bisa ibung kan? Ya. Bahkan itu tidak hanya apa adanya sebagai deskripsi fenomena. Jadi kan dia deskripsi nomena, apa penggambaran di balik yang tampak itu. Ini yang perlu kita gali. Disinilah namanya nilai kata di itu. Ya, kata di, dioyona pracodayat sama di, itu artinya proses mensublimasi, Pak. Uning ingin sublimasi, menaikkan harkat derajat dari sebuah benda itu. Karena di situ dikerjakan dengan cara-cara apa? Berbudaya. Maka saya mendengar ada satu bahasa bijak, proses berbudaya itu adalah proses untuk melangsungkan hidup sebagai dimensi fungsional dan sebagai dimensi pemerdekaan diri. Bayangkan kalau sebuah budaya kita dikungkung, kita dipotong, maka banyak yang mengalami proses apa? Seperti bola basket, semakin ditekan, semakin mental. Karena atas nama perintah doktrin. Sementara dia tidak menemukan dirinya di wilayah budaya yang dianut saat ini. Mohon maaf nih, Pak. Makanya di Sulawesi Tengah kemarin, mohon maaf ini, itu berada di dekat Katulistiwa itu. Saya ditanya, bagaimana ide kalau saya buat pura ada balai besar di tengahnya, dia bilang begitu, kita muspo tidak kepanasan. Setuju, saya bilang. Itu adaptasi untuk melangsungkan hidup kita beragama. Terutama di Tolail, besar banget wantilannya. Kalau siang hari kita sembahyang di sana, telur saja matang kok di sana, kalau di titik nol Katulistiwa. Apalagi kita nih. Ya, mari kita buat atap yang besar, sehingga pas odalan, tapi pelinggihnya jangan diatapi karena konsepnya sabda lokonya tembus, sabda petalanya tembus, sabda lokonya iya, sabda sunianya iya. Tapi ada yang bilang jangan buat itu karena di Bali ini kembali membawa Bali, itu maksud saya. Mangku Wirata masih ingat ketika Pak Paru Awang ya, Gubernur Kalimantan Timur ingin membangun pelinggih di Yupa itu, di Muara Kamat. Apa kata saya? Jangan membuat padmasana. Bangunlah tempat suci yang memiliki nilai sejarah histori sama dengan penulisan teks Yupa. Bagaimana bentuk bangunan suci pada abad keempat, seperti aksara yang dituliskan di Yupa. Sehingga pelinggih itu akan bercerita tentang kapan sejarah itu dimulai. Di Bali sebenarnya sudah mulai penghapusan sistem itu. Karena ada mulai antem kromonya Padma Sana Isasi. Ya, pura-pura yang besar sekarang semua berisi Padma Sana. Padahal kalau lihat dari segi arkeologi, pura yang berisi Padma Sana akan tidak diakui kekunaannya. Oke. Maka ini mulai disebar di luar daerah dengan sebenarnya ideologinya nggak salah, tapi di situ ada balik, ada udang di balik batu proses Padmaisasi itu. Karena ada truk tertentu tidak mau musbah kalau tidak di Padmasana. Oke. Nah, ini ada politisasi di wilayah simbol itu. Ada ego sektoral bermain yang tercover. Bahkan ada sulingnya tidak mau ngerajokin karya kalau puronya tidak berisi Padmasana. Ya, karena Padmasana itu tolong disadari, Padmasana tidak hanya di bangunan fisikal dalam bentuk yantra, dia juga dalam bentuk mantra. Om Ananta Sana, Om Padma Sana, Dewa Pratista, jelas. Oke, niki Pak, jadi pembicaraan kita menjadi sangat luas, maka dengan demikian Bapak nggak usah khawatir. Kalau dalam keadaan kepepet, gitu, nggak bisa buat bantah, pakai agama deskripsi
fenomenologi, angwa patram pulam palam toyang geneng piring si kata bandon, bomi si patram pailang sin bunga dur ni jeleang dupa kipen tu betara niki tiang aturan gebokan sakesidan gebok niki napi niki makanya di Bali kan ada gebokan kan itu isinya ada buah, ada kue, ada tapenya, ada ayam ningkangnya, itu agebok gitu. Mewakili yang lain. Tapi boleh tinggi, boleh sekarang di Bali kan ini loh madulangnya biar setelan, yang junjung juga brokatnya harus sama, ini kosnya menjadi tinggi. Kemudian diatur dengan Bleganyur Semar Pegulingan itu. Ibu-ibu sebelum ngatah Banten nyun pajakan harus ke salon dulu kan ini kosnya tinggi. Agama kontestasi jadinya. Kalau masuk soasi aja keben itu lah masuk kan sederhana aja. Si air sedikit supaya lebih murni kan kita niki apa aqua diisi kenapa sih udah disuling itu isi pokari silahkan larutan kaki 3 monggo betaranya panas dalam lah gitu. Kenapa kita akan lungsur sebagai prasadam. Demikian Pak Ero, nggak usah khawatir. Itu yang sebagai penyuluh di Sulawesi dengan keterbatasan kita membuka hutan di Buton tidak ada sarana apa-apa kita nggak jadi beragama. Bahkan saya sendiri waktu itu, mohon maaf, saya sering pulang sampai 6 bulan dah ke Bali, nggak nyampe biaya transportasi di udara, saya pulang dengan kapal awu dulu, kemudian diganti tilong Kabilam, jadi tilong ke Bali gitu. Saya iri, setiap Jumatan saudara Muslim di Zen di kapal saudara yang beragama Muslim arah kiblat kita dan sholat. Kemudian di hari Minggu mereka beroikumene. Terus penumpang kapal awu dan tilong itu sebagian besar orang Hindu yang Bali. Naik dari Bitung sana, Kolonodale, Luwuk, Poso, langsung nyebrang ke Bali. Bayangkan, kita nggak ada. Saya tanya, boleh nggak saya melakukan kebaktian? Pak, mohon maaf Pak, nggak ada kembang. Ruangannya ber-AC, nggak perlu ada dupanya. gitu. Saya kembali pada kena dan bunga, ya bunga kena kan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, makanya konsep kita Desa Kalepatra memberikan ruang yang sangat fleksibilitas. Tapi kalau masih ada usaha telarapana karya sing pagekan. Bahasa saya, desugih meta pelacur, delacur meta pesugih, gitu aja deh. Saya kira demikian Pak Heru, jawabannya panjang banget nih. Luar biasa, Suksmo, Ratu Ido Pandita, pencerahannya luar biasa, dan juga ini pelajaran berharga buat saya pribadi, keluarga. Karena memang untuk hal-hal pebantenan memang kami juga tidak memahami juga dan juga nggak terlalu tahu masalah hal seperti itu. Suksmo banget. Tambah nanti Pak, kalau nggak bisa buat tirta, ngargo tirta, karena Bapak belum pemangku, jag tunas, buka gading, besek, entan. Tunas kan betara, ketis, banyu awang, udah selesai Pak. Silakan. Rayang yang lain nih, lagi satu karena 3. Waktunya tinggal setengah jam. Ada 2 penanya sebenarnya dari Pak Nyoman Pak Suparse dan dari Pak Putu Aryawan di Australia. Pak Putu Aryawan, mohon maaf, mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan kita sambungkan kalau waktunya tidak cukup. Sekarang ke Pak Suparse, Dumon. Suksmo, Om Swastiastu. Swastiastu Pak Suparse di mana niki posisi lokus? Yang mungkin posisi ring Madura nak lingsir. Madura mana? Madura Kepulauan. Ring Pamekasan. Oh, Pamekasan. Silakan. Harus Pak. Semua negara pertama yang sampaikan semua dalam ring Jirumangku Kedewirata sampun memberi kesempatan. Pertanyaannya bukan pertanyaan ini, mungkin tadi Pak Jirumangku juga sampun nyinggung bahwasanya masalah medikse sudah banyak yang nak lingsir sampaikan baik lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini begini nak lingsir, yang sebagai apa namanya, kalau istilah Balinya dua kan itu. Nah, ini masalah medikse nak lingsir, yang sebagai napi wastane walake kan lah mungkin kan karya mereka kan. Nah, bagaimana sebetulnya tahapan untuk kita dari walake sampai bisa
ke tingkat mendikse. Nah, yang pernah dengar kalau tidak salah pencerahan Mak Lingsir bahwa mendikse itu pada akhirnya pada saat kita mati akan didikse juga gitu. Nah, ini mungkin lebih baik manakala kita masih hidup. Nah, artinya dari Walaka kalau saya terjemahkan apakah memang harus mewinten gitu. Kalau mewinten seperti yang kemarin kan pas mewinten ada karya yang terlinya gitu. Ini mewinten apa? Jerumangku apa gitu. Dan ditanya sama anak Lingsir, oh dia nak winten jerumangku tiang kari Walaka kalau gitu winten Saraswati aja gitu. Nah, untuk Nike bagaimana sebaiknya tanggapannya Niki? Apa yang perlu kita siapkan sehingga pada akhirnya walaupun tidak menikse dalam pengertian saya pada akhirnya dados hidup pandita ada. Nah, dalam tatanan hidup keseharian, apalagi seperti yang kan sudah mau lingsir lah begini, mungkin sudah istilahnya tidak ada ketinggalan ya, tapi alangkah baiknya kita mengetahui dari sesana perilaku lain sebagainya. Gitu. Nah, apakah dari tatanan acara upacara juga perlu dilaksanakan gitu, sehingga tidak pada akhirnya hanya mendikse ujung-ujung setelah enten iwang tidak pada saat setelah kita meninggal. Gitu. Asapun Nike, Ratu, suksemo banget Niki. Ya, dengan Pak Siro tadi dia. Yang Pak Made Suparse. Suparse ya. Di Balinya di mana Pak Suparse? Yang saking Bangli, Ratu saking Bang temuku. Itu yang pasak dangke Ratu. Oh iya, nggih. Bangga. Sing nu logat Bangli. Uli Bangli oh kena. Nggih, puniki Pak. Kita artikan diksa sebagai dua, diksa selaku penyucian, diksa selaku lembaga. Ketika Bapak akan menjadi suling, kedua-duanya jalan, Pak. Kedua-duanya jalan. Diksa selaku penyucian, ya, itu upacara inisiasi, dan sebagai lembaga, karena di situ Bapak harus aguron-guron, Pak. Ya, setiap aguron-guron dia punya sistemnya, misalnya sekolahnya, kurikulumnya jelas, Bapak mau kemana? Nah, ini kita sudah memberikan salah satu tahapan, ya, salah satu nih, secara kajian umum. Tapi kalau dikse Potgale Dwi Jati, ya memang harus melalui lembaga. Ini penting nih. Siapa nanti nabe dan sebagainya, dia punya sistem masing dia. Instrumennya jelas. Apa yang harus dilakukan, kemudian normanya jelas. Kan? Tapi kadang-kadang seperti itu juga karena kita lemah, kita mohon maaf, ya kita belum punya sekolah calon pendeta walaupun menjadi bagian subordinat di dalam kajian S2 Brahma Widya itu tadi kependetaan, tapi belum ada sekolah pendeta. Kita ngiri kok. Dan bahkan sulinggeh-sulinggeh ini mohon maaf ketika jadi pendeta sudah menjadi hakim otoritatif. Berdasarkan teks yang dikuasai, padahal sesungguhnya yang beragama itu manusia, maka ilmu tentang manusia harus dibangun. Apa disebut dengan seperti di Kristen, misalnya teologi pastoral itu penting itu. Psikologi menjadi sangat penting, antropologi menjadi sangat penting, sosiologi menjadi sangat penting. Ini penting sekali. Yoga menjadi sangat penting. Di wilayah agama sudah nggak usah dibicarakan. Tapi karena kita sendiri ini adalah manusia, maka pendekatannya adalah multidisipliner, Pak. Maka kita ngiri, bagaimana seorang misionaris sending yang sebagai pastor, sebagai pendeta, berani hidup di tengah komunitas Irian Jaya yang notabene masyarakat primitif. Kalau mereka tidak mempelajari itu dulu bagaimana cara masuknya. Kita kan lemah, kita sering memaksakan kehendak kita tidak bertahap. Maka jalan yang paling manis itulah bagaimana kita beradaptasi, adjustment ini dulu, behavior dengan sistem budaya tadi, itu penting sekali. Sehingga dia tidak merasa tercabut dari akar budayanya, Pak. Niki penting sekali, Niki. Bahkan dibalikan, makanya kemarin ada teknik Niki yang jadi ribut ini, bagaimana, apa namanya, Injil di bahasa Minang kan ribut. Ini mendekati sistem budaya. Oh, di Bali tahun 20 itu udah ada loh, Pak. Harus sudah ada itu. Jadi ini penting, ini pendekatan ini. Kalau gitu nggak kita bisa masuk. Bayangkan Aceh begitu kuatnya. Harus ada yang mampu memporak-poranakan Aceh dalam rangka penundukan Indonesia. Masuklah dulu Seno Ogronya. Seorang orientalis. Semua yang tahu adat istiadat. Bagaimana juga di Sumatera Barat, di Aceh. Masuk itu.
Kalau kita enggak di Bali, Belanda tidak, malah Belanda di Bali tidak merusak kita, dia menjaga kita. Menjaga kita sekaligus membangun negara boneka. Masa bahasanya Clifford Geertz disebut sebagai negara teater di Bali. Ya dibuat raja-raja, buat peradilan-peradilan, karena Belanda waktu itu punya kepentingan bisnis, Pak. Dia punya kapal KLM, Koninklijke Maskapai. Sehingga waktu itulah Bali dipromosi sebagai Last of Paradise, Pulau Island of Thousand Temple. Jadi Liu nak mau balik ke Bali nih. Kapalnya Lais gitu. Jadi tahun 20 sampai 30-an itu banyak guide-guide pelihatan itu sampai kedinginan karena orang Bali nggak pakai baju loh, Pak. Bajunya kutange kan gitu ya. Bahkan saya sering muput di pelihatan itu ya memang banyak yang masih ada karpet-karpet tahun sekian karena moyangnya dulu katanya sempat ke Eropa. Jadi dengan demikian Pak melihat kalau Bapak makan Medui Jati lakukan itu selaku institusi lembaga. Tapi kalau penyucian Pak, ya sebenarnya kalau Bapak sudah benar mendaging mewinten Pak sudah benar sekali. Riastu puasira sudra yang sampun karmanya sebagai doa wiku menjaga dasa sila yamon yamo brata. Ya nggak? Kita kan bicara dikse itu, penyucian itu, baik secara lembaga, kan kita bukan berbicara hari ini, Pak. Kita bicara nanti, next time, dalam dunia eskatologi. Apakah saya jamin seorang sulingnya sudah didikse melalui lembaga dan secara ritual, saya akan mendapatkan surga lebih mulia dari Bapak? Kan tidak ada jaminan, Pak. Kita dikritik sosial oleh Ceng Blong. Kan Bapak nonton di YouTube. Bagaimana si sokir mendapatkan surga, sementara sulingnya kan tidak. Itu. Betul. Karena dalam belakang sulingnya menjadi sulingnya, motifnya macam-macam. Jadi kalau Pak sudah mewinten, sebenarnya Pak sudah medikse, karena diwia jenyanam iksanam. Ketika Pak mewinten, bukan upacara itu yang penting, Pak. Next, ritual. Pak melajin, saya ngaji Saraswati, niki yang penting. Sehingga diulan mewinten raga dua. Sehingga diulan medikse upacara Dwi Jati, Pak bisa mekebar, nggak bisa, nabi tidak bisa ngeberin Pak, gitu loh Pak. Nggak bisa nerbangin Pak. Kalau kita sendiri, sama ketika kita dikasih peta, mohon maaf nih Pak, ya ditunjuk ini, diksa itu peta loh Pak. Wow. Tapi kalau Bapak tidak ikuti jalannya peta, Pak, ngoyong di peta, Pak, tinggal di peta itu bukan peta, Pak, dapat bahasa Bali, kenanya Pak, peta gitu loh Pak, ribut jadinya. Nggak nyampe kita, maka lembagakan ini dulu. Makanya diksa menjadi diwiya jenyanam iksanam, bagaimana melembagakan ilmu kedewataan dalam diri. Makanya kita kembali sebagai penutup ini tambahan, ketika, tadi saya sampaikan, ketika Panca Pandawa, catur Pandawanya mengalami proses kematian mati suri karena minum air beracun, kalau nggak salah sebiji, dalam pembuangan di hutan Wanaparwa, hanya Dharma Wangsa yang masih hidup, Pak. Kemudian turun leluhurnya Prabu Nahuta dalam bentuk yaksa. Dia tanya, dewa Dharma Wangsa, anda Dharma Wangsa, andalah dewa kebenaran, penegak kebenaran sebagai dewa Dharma. Saudaramu akan bisa sadar kembali apabila kau bisa menjawab semua pertanyaanku. Maka dijawab di sana. Siapakah yang disebut seorang Dwi Jati, seorang pendeta? Dijawab di sana, Nayonir tidak semata-mata karena kelahiran. Nasam sekarang tidak semata-mata karena ritual. Nasrutam tidak semata-mata karena belajar agama. Nacan Tateh tidak semata-mata karena duduk di lembaga agama, di Prisade, di Departemen Agama. Karanani Dwijata Swa Wertam Ewat Karanam. Karena orang disebut Dwi Jati karena perbuatannya, Pak. Ini dia. Maka dengan demikian Bapak nggak usah khawatir. Tapi lembaga formal dalam bentuk dikse ritual dan sebagai lembaga harus dilaksanakan. Karena bagaimanapun butuh pengukuhan secara sosial. Makin misalnya di Bali kan tidak ada yang lalu mengatakan wiku negara, wiku loko paresraya. Muput upacara. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan kita dengan upacara kecil, ngiring wiku ngeraga hanya menyucikan diri sendiri. Tidak akan melakukan loko paresraya. Tapi tetap Yurya Swana tiap hari karena Yurya Swana sebagai bentuk yoga penyucian diri. Jadi yang kira demikian Pak Ketut. Ya, yang ada di Madura. Ya, nanti kita suah kembali di 2 minggu mangku ya ke Wirata di Balikpapan. Karena minggu depan adalah Purnama Kase di Geria adalah Tetoyan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian. Semua banget nih kita share. Semua banget.
Kita akhiri Mangku dengan sebelum aku menutup ya. Kita akhiri Om Santi 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 Om.